Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Melinda dari jurusan PAUD semester 4 kelas C NPM 1811070268. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator tahapan capaian perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan anak beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. Kemampuan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan lokomotor, yang kedua adalah kemampuan non-lokomotor, yang ketiga adalah kemampuan manipulatif. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu ke tempat lain, untuk mengangkat tubuh seperti meloncat, melompat, meluncur, dan berlari. Yang kedua adalah kemampuan non-lokomotor. Kemampuan ini dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan ini terdiri dari menekuk, merenggang, mendorong, menarik, mengangkat, dan menurunkan. Tahap perkembangan motorik pada anak merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar baik dalam bidang kemampuan maupun bidang keterampilan. Proses perkembangan belajar motorik kasar anak usia dini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan verbal kognitif. Tahapan verbal kognitif ini merupakan tahapan awal belajar gerak yang dipelajari. Yang kedua adalah tahapan asosiatif, merupakan tahapan menengah ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana anak sudah mampu melakukan gerakan-gerakan. Yang ketiga adalah tahapan otomatisasi, merupakan tahapan terakhir dalam belajar gerak. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana anak mampu melakukan kegiatan keterampilan secara otomatis dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Melinda, NPM 1811070268, kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator tahapan pencapaian perkembangan motorik halus. Motorik halus merupakan anak beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus seperti menulis, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan memasukkan kelereng. Pembelajaran motorik halus di sekolahan ialah menggunakan pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil serta mengkoordinasikan antara mata dengan tangan. Tahapan pencapaian perkembangan anak 3-6 bulan, memegang benda dengan 5 jari, memainkan benda dengan tangan, meraih benda di depannya. Umur 6-9 bulan, memegang benda dengan ibu jari dan dari telunjuk, meremas, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang umur 9-12 bulan, memasuki benda ke mulut menggunakan menggaruk kepala, memegang benda kecil atau tipis, contohnya seperti memotong potongan buah atau biskuit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Melinda, NPM 1811070268, kelas C semester 4, jurusan PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis permainan sebagai stimulasi perkembangan fisik motorik AUD. Bermain adalah pekerjaan pada masa anak-anak dan cermin pertumbuhan anak. Dan bermain merupakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan bagi anak itu sendiri. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Fungsi dan manfaat bermain meliputi seluruh aspek perkembangan seperti perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik, dan perkembangan kreativitas. Bentuk-bentuk permainan. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri atas bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif banyak dilakukan pada masa anak-anak awal, sedangkan kegiatan bermain pasif lebih mendominasi pada masa akhir anak-anak. Permainan aktif yaitu jenis permainan yang banyak melibatkan banyak aktivitas atau gerakan-gerakan tubuh. Di antaranya adalah permainan bebas. Permainan bebas dan spontan kegiatan bermain ini dilakukan di mana saja. Yang kedua adalah permainan konstruktif, adalah permainan yang menggunakan berbagai benda yang ada untuk menciptakan suatu hasil karya tertentu. Yang ketiga adalah permainan khayal atau peran, yakni permainan
pemberian atribut tertentu pada benda. Yang keempat adalah mengumpulkan benda-benda. Anak akan mengumpulkan benda-benda yang menarik minatnya. Yang kelima adalah permainan atau game. Permainan pasif yaitu anak memperoleh kesenangan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukannya sendiri, dan dalam kegiatan kategori permainan ini adalah yang pertama adalah membaca. Dengan membaca, anak akan mendapatkan pemahaman yang baru. Kedua, melihat komik seperti kartun bergambar di mana unsur gambar lebih penting daripada cerita. Yang ketiga adalah televisi. Televisi bisa dapat pengganti pengasuh anak karena anak menjadi asik sendiri tanpa perlu banyak diawasi oleh orang tua. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.